Halo, selamat bergabung. Di video kali ini kita akan membahas materi seputar working with block and group. Nah, kita sudah memasuki day 7 ya. Kita akan membahas di lesson 11 working with block and groups. Sebelumnya di day 6 kita sudah membahas juga ya seputar lesson 11 working with block and group. Nah, di day 7 ini adalah lanjutan dari pembahasan di day 6 ya. Jadi kita masih di lesson 11, cuman di lesson 11-nya ini kita lebih fokus ke pembuatan dynamic block ya. Di sini kita ada dua cara untuk membuat dynamic block ya, yaitu create dynamic block with parameter and action, terus dilanjutkan dengan create dynamic block with parameter set. Nah, di sini juga kita akan membahas modifying dynamic block ya. Nah, sebelum kita membahas cara membuat dynamic block, kita akan membahas dulu apa sih itu dynamic block. Saya akan ke AutoCAD dulu ya. Nah, di sini saya sudah buka ya palette class drafter. Jadi di AutoCAD Mastery itu kita sudah siapin palette class drafter yang mana file ini berisikan standar-standar penggambaran, standar notasi, dan standar building komponennya. Di sini contohnya ada standar ketebalan garis, standar jenis garis, standar skala gambar, ada juga standar arsiran, terus standar notasi gitu, standar notasi penggambaran ya. Nah, cuman untuk pembahasan detail palette class drafter ini akan dibahas di day 10 ya, atau lesson 13, yaitu akan membahas preparation pre-drawing. Nah, ini akan dibahas secara detail di day 10 nanti. Cuman di sini saya akan jelasin sedikit seputar dengan dynamic block ya. Jadi di palette class drafter ini kita sudah siapin yang namanya building component ya. Nah, building component itu ada berbagai macam objek ya, seperti ada pintu jendela, ada pintu, ada jendela gitu. Ada juga di sini dinding, terus pondasi, ada balok struktur, ada lantai juga. Di sini ada plafon atau potongan plafon gitu. Dan di sini ada penutup atap juga, ada tangga juga. Nah, di sini semua kita siapin ya dalam bentuk dynamic block. Jadi apa sih itu dynamic block? Dynamic block itu adalah objek block yang sudah kita tingkatkan sehingga objek tersebut bisa kita modifikasi ya sesuai dengan kebutuhan pembuatan shop drawing. Contoh di sini saya akan preview sedikit di pintu ya. Jadi di sini ada objek pintu ya dalam bentuk blok, cuman kita tingkatkan, kita kasih parameter dan actionnya sehingga dia memungkinkan untuk kita ubah ukurannya seperti ini. Nah, dia itu kita bisa sesuaikan ukuran sesuai kebutuhan, terus tingginya pun kita bisa sesuaikan juga. Terus di sini kita buat dalam bentuk list juga ya, list objek. Jadi ada yang bagian top view, front view, terus ada yang side view juga. Nah, selain itu di bagian top view-nya kita juga bisa ubah posisinya seperti ini ya. Nah, jadi objek pintu ini kita buatnya dalam bentuk dynamic block ya. Jadi mungkin sudah ada dapat bayangan ya apa sih itu objek dynamic block itu. Jadi objek dynamic block itu adalah objek block yang sudah kita tingkatkan sehingga objek tersebut fleksibel dalam memodifikasinya atau mengedit ukurannya ya. Atau bentuknya pun sekalipun bisa juga di dynamic block ini. Jadi untuk objek dynamic block sendiri itu kurang lebih seperti itu ya penjelasannya, dan masih banyak lagi objek dynamic block yang udah kita siapkan buat kamu agar memudahkan dalam proses pembuatan shop drawingnya. Baik, langsung aja kita akan masuk ke cara pembuatan dynamic blocknya. Nah, kita akan masuk ke bagian create dynamic block with parameter and action. Baik, di sini saya sudah siapin objek-objek yang akan kita gunakan sebagai bahan dalam membuat objek dynamic block ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembuatan dynamic blocknya, itu kita perlu ubah dulu objeknya ini ya. Objeknya ini kan masih dalam bentuk objek biasa ya. Jadi objek ini kita akan buat dalam bentuk blok dulu ya. Caranya kalian tinggal klik ya.
seleksi objek, terus ketikkan B, enter, terus beri nama. Mungkin kita satu-satu dulu ya. Kita akan ke bagian ini dulu, objek latihan pertama. Kita beri nama poin karena saya akan jelasin parameter poinnya. Poin. Redefine, kita klik di sini. Nah, ini sudah dalam bentuk objek blok ya. Terus kita akan masuk ke blok editornya. Kita klik kanan, terus ke bagian blok editor. Oke, kita sudah masuk ke bagian blok editornya. Nah, jadi saya akan jelasin dulu yang dimaksud dengan with parameter and action ini ya. Jadi di sini ada, kalian bisa lihat di sisi sebelah kiri ini ada bagian parameter dan action. Jadi parameter itu adalah parameter yang akan kita gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Terus di sini ada actionnya gitu. Jadi parameter dan action ini dia berhubungan ya. Misal di sini kita menggunakan parameter point, nah actionnya itu adalah move kalau di bagian actionnya. Terus kalau kita menggunakan linear, parameter linear, di actionnya itu kita bisa gunakan yang stretch ini atau bebas sih. Stretch bisa, scale bisa, polar bisa. Cuman kita lebih sering menggunakan si parameter action stretch ini ya. Dan seterusnya itu dia antara parameter ini dengan action ini dia berhubungan ya. Baik, kita akan langsung jelasin parameter pertama ya. Parameter pertama yaitu point, actionnya adalah move. Caranya ya. Jadi saya mungkin akan close dulu. Kita save. Kita akan bikin perbandingan ya. Ini adalah objek blok biasa. Nah, ini akan kita bikin objek dynamic block. Klik kanan, terus kita masuk ke blok editornya. Terus kita pilih yang bagian poin ya, poin. Terus kita klik di sini. Kliknya 2 kali ya. Jadi dia base pointnya di sini dia. Jadi kalau sudah kita kasih parameter, terus kita ke bagian action, kita pilih yang move. Kita klik dulu parameternya, terus seleksi objek yang lingkaran merah ini ya, terus enter. Nah, maka objek merah ini dia udah kita kasih parameter. Nah, apa sih parameter move dan action, parameter point dan action move ini gitu. Jadi kita akan close dulu blok editornya, terus kita save. Nah, ini adalah objek biasa, objek blok biasa yang tidak kita kasih parameter. Nah, ini adalah objek blok yang kita kasih parameter. Bedanya adalah kalau kita ke blok ini dia nggak bisa diapa-apain ya. Oh sorry, karena dia objeknya ini sama, tadi saya copy, maka dia bisa di ini juga ya, bisa di move juga. Karena kita tadi menggunakan parameter point dan actionnya move, maka fungsinya itu adalah untuk memindah objek yang kita kasih parameternya tadi ya. Jadi mungkin sampai sini udah bisa dipahamin ya. Nah, beda hal dengan kita explode ini dulu ya. Terus kita bikin blok. Kita beri nama point 2. Enter. Kita taruh di sini aja. Nah, ini adalah blok yang kita tidak kasih parameternya. Maka dia yang titik merahnya ini kita nggak bisa apa-apain. Kita nggak bisa move atau dipindahin gitu. Nah, kalau kita ke blok yang udah kita kasih parameter action dan parameter point dan action move tadi, itu dia akan memungkinkan objek merah ini bisa di move karena kita menggunakan parameter dan action move tadi. Jadi fungsinya dari action move ini dia memungkinkan untuk memindah objek yang sudah kita tentukan tadi. Nah, jadi kurang lebih caranya seperti itu untuk membuat atau memberikan parameter action dan move ini ya. Baik, kurang lebih seperti itu cara untuk memberikan parameter point dan action move ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas parameter linear dengan actionnya stretch-nya. Baik, kita akan ke contoh lain. Nah, di sini saya sudah siapin objek dinding yang akan kita kasih parameter linear dan actionnya stretch. Pertama tentunya kita bikin blok dulu ya objeknya ya.
kita kasih nama action ya, parameter linear ya. Terus kita tentuin dulu objek base pointnya. Oke, kalau sudah kita klik kanan masuk ke block editor. Nah, baik, setelah itu kita akan kasih parameternya ya. Parameternya itu kalian bisa gunakan yang ini, linear. Terus kalian klik dari ujung sini ke sini ya. Jadi sama seperti kita ingin memberikan dimensi atau ukuran. Terus kita ke bagian action, kita pilih yang stretch. Kita pilih actionnya stretch. Lalu kita klik parameternya. Terus kita tentuin dulu ya arah memanjangnya ya, arah yang ingin kita panjanginnya kemana gitu. Kita klik 1 kali sampai muncul tanda X merah ini. Oke. Terus kita coba, ini adalah seleksi pertama ya. Seleksi pertama itu adalah seleksi areal yang ingin kita panjangin. Terus seleksi kedua ini adalah menseleksi objek yang ingin kita panjangin. Nah, kalau sudah kita enter aja. Nah, otomatis dia sudah kita berikan ya parameternya. Terus kita close aja, close block editor, terus kita save. Nah, kalau sudah, dia akan memungkinkan kita untuk membuat objek tersebut bisa dipanjangin, dipendekin seperti ini ya. Kita bisa masukin nilai Jo misalnya 1000. Nah, otomatis dia dalam ukuran 1000 mili ya. Kita pakai satuan mili di sini. Nah, jadi kurang lebih caranya seperti itu ya, menggunakan parameter linear dan actionnya stretch ini. Oke, kita coba 1 kali lagi sebelah sininya ya. Kita masuk lagi, klik kanan ke block editor. Terus kita coba di bagian sisi sebelah kirinya untuk memberikan parameter action stretch-nya ya. Oh ya, kalau kita mau kasih atau mau panjangin juga sisi sebelah kirinya ini, kita cukup menggunakan action yang ada aja ya, karena action yang satu parameter ini itu bisa kita kasih beberapa action gitu. Jadi kita tinggal ke actionnya aja langsung. Kita pilih yang stretch, terus kita seleksi parameternya, tentuin arah memanjangnya, kita pilih yang sebelah kiri, klik 1 kali, terus kita seleksi pertama ya. Seleksi pertama adalah untuk menseleksi areal yang ingin kita panjangin, terus seleksi kedua adalah untuk menseleksi objek yang ingin kita panjangin. Terus enter aja. Otomatis dia udah muncul ya. Kalau udah muncul tanda seperti ini, dia otomatis sudah berhasil kita kasih parameter dan actionnya. Oke, kalau udah kita close block editor aja, terus kita save. Nah, kita coba. Nah, otomatis dia udah bisa dipanjangin seperti ini ya. Jadi kurang lebih caranya untuk menggunakan parameter linear dan action stretch ini seperti itu. Nah, itu adalah cara kedua untuk memberikan untuk membuat objek dynamic block menggunakan parameter linear dan actionnya stretch. Terus kita akan membahas lanjut ya, kita akan membahas bagian polar ya. Tadi kita sudah membahas point, linear, sekarang kita bahas yang polar. Polar ini sebenarnya sama ya, seperti linear, cuman dia lebih fleksibel saat kita ingin memanjanginnya. Dia pakai derajat gitu. Baik, saya langsung jelasin aja di contoh kedua. Di sini saya sudah siapin. Jadi pertama kita bikin blok dulu ya, objek blok. Kita ketikkan B, enter. Kita beri nama parameter polar. Parameter polar, terus kita oke aja, tentuin base point-nya. Terus kita masuk ke blok editornya, klik kanan, pilih blok editor. Nah, sama ya seperti parameter linear tadi, kita coba kasih yang parameter polar ini. Sama seperti parameter linear tadi, kita tinggal kasih seperti kita ingin memberikan dimensi. Terus kita ke actionnya ini sama ya, kita pilih yang polar stretch di sini. Kita pilih yang polar stretch,
Terus seleksi parameter, kita tentuin dulu arah memanjangnya. Terus seleksi pertama adalah seleksi areal yang ingin kita kasih, kita panjangin. Terus seleksi kedua adalah menseleksi objek yang ingin dipanjangin. Nah, di sini enternya 2 kali ya. Kalau muncul seperti ini, dia udah berhasil ya, kita kasih parameter polarnya. Kalau udah, itu kita tinggal close block editor aja, kita save, jangan lupa di save ya. Nah, kalau udah itu memungkinkan kita untuk memanjangin, memendekinnya. Cuman bedanya dengan parameter linear, dia kalau kita panjangin itu, dia lebih fleksibel ya derajatnya. Kita bisa miring-miringin seperti ini kalau mau manjanginnya gitu. Nah, bedanya dengan parameter linear ini, dia cuman satu garis doang gitu, vertikal horizontal doang. Vertikal aja kalau kita satu arah ya, kita mungkin bahasanya itu satu arah gitu, bisa dipanjanginnya kanan kiri doang. Cuman kalau yang parameter polar ini, dia lebih fleksibel, kita mau miring-miringin gitu, panjanginnya bisa banget gitu. Jadi kurang lebih caranya seperti itu ya untuk menggunakan si parameter polar ini. Dan caranya sama ya, kalau kalian mau ingin manjangin yang sebelah sininya juga bisa juga gitu. Kurang lebih caranya seperti itu menggunakan parameter polar ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas ini ya, kita akan membahas parameter. Untuk parameter ini kita jarang gunain, jadi kita skip aja karena tidak terlalu berguna. Cuman untuk di sini ya ada action ya, ada actionnya itu array. Nah, action array ini biasanya kita gunain itu menggunakan parameter linear ya. Jadi kita akan jelasin juga nanti untuk menggunakan si action array ini. Oke, kita akan langsung lanjut ke bagian parameter rotation ya. Kita akan pakai contoh lain. Nah, sini saya siapin pintu ya. Nah, pintu ini akan kita kasih parameter rotate ya. Untuk parameter rotate ini sendiri fungsinya untuk memutar ya objek yang diinginkan. Pertama, kita tentunya akan bikin dulu objeknya menjadi objek block. Kita kasih nama parameter rotate aja ya. Parameter rotate. Enter. Kita tentuin dulu untuk base point-nya. Terus kita masuk ke blok editornya, terus kita ke parameter, kita pilih yang rotation ini. Kita klik rotation, kita kasih parameternya di pintu ini ya. Kita ambil base point-nya di tengah aja, klik 1 kali di tengah ini. Terus kita ambil patokan yang terdekat, kita ambil klik di sini aja. Terus ini ada derajatnya, kita pilih yang 0 aja. Oke, kalau udah dia akan seperti ini ya hasilnya kalau kita udah kasih parameter ya. Terus kita ke bagian actionnya. Actionnya ini kita pilih yang rotate ya. Kita klik rotate. Terus kita klik parameternya dulu. Terus kita seleksi objeknya keseluruhan. Terus enter. Nah, otomatis kalau muncul simbol seperti ini, maka parameternya udah berhasil kita berikan ya di objek gambarnya. Baik, kalau udah selesai kita close block editor. Terus save aja. Nah, kalau udah kita kasih parameter dan actionnya, dia akan memungkinkan kita untuk memutar ya atau merotate objek gambarnya ini. Nah, jadi tanpa kita menggunakan shortcut bawaan dari AutoCAD ya atau perintah dari AutoCAD yaitu rotate, kita langsung kasih parameter ini, maka otomatis kita langsung bisa putar, tinggal klik si tandanya ini doang, maka objeknya tersebut udah bisa kita putar-putar seperti ini tanpa menggunakan shortcut atau komen dari AutoCAD-nya. Itu cara untuk menggunakan parameter rotate dan actionnya rotate juga. Baik, selanjutnya kita akan bahas parameter alignment ya. Nah, alignment ini sebenarnya berfungsi untuk penempatan si objek yang ingin kita kasih aja gitu ya. Mungkin saya akan coba contohin di objek lain ya. Contoh di sini deh.
saya akan buat di objek kasur ini. Kita bikin blok dulu ya. Ketikkan B, enter, terus kita beri nama di sini parameter Allegiant. Oke, kalau udah kita beri nama, kita oke aja, terus kita tentuin base point-nya. Kalau udah, kita masuk ke blok editornya, terus kita ke parameter, kita sampai di tahap alignment ini ya, parameter alignment. Jadi kita klik aja parameternya, terus kita tentuin, kita klik di sini ya, untuk base point parameternya. Nah, kalau kita gesernya ke kanan, ya kita geser ke kanan seperti ini. Nah, si parameternya ini akan di posisi seperti ini ya. Apabila kita kasihnya itu kliknya satu kali di sini misalnya, terus kita gesernya ke kiri, maka posisi parameternya ini sebelah atas ya, titiknya gitu. Cuman kalau posisi objeknya seperti ini, maka saya ingin buatnya itu posisinya seperti ini ya. Kita geser ke kanan, maka posisinya di sini. Oke. Kalau udah, kita close aja. Kita close, save. Terus cara penggunaannya mungkin saya akan coba copy deh ya. Anggap saya bikin dinding di sini ya. Saya mau naruh ini gitu. Sorry, ini kayaknya miring. Atau saya coba, oke, saya akan taruh di sini misalnya. Nah, jadi fungsinya itu dia saat kita taruh di, agak aneh kenapa jadi miring ya. Kita geser deh. Atau kita coba bikin ruangan. Kita bikin ruangan ukuran 5 meter kali 5 meter. Baik. Nah, terus kita posisiin si objeknya ini. Nah, jadi kalau kita posisiin, dia otomatis akan menyesuaikan dengan garisnya ya. Jadi misalnya garisnya vertikal, dia akan posisinya seperti ini gitu. Jadi menyesuaikan dengan si dindingnya ini gitu. Nah, jadi fungsinya si parameter Allegiant ini dia memudahkan kita untuk memposisikan objeknya tanpa harus merotate-rotate lagi si objeknya tersebut. Misalnya posisinya mau memanjang gitu, kita tinggal arahin di garis yang vertikal ini gitu. Nah, jadi kurang lebih fungsi dari si parameter Allegiant ini dia untuk memposisikan objek gambar sehingga dia langsung otomatis menyesuaikan gitu. Nah, jadi fungsinya untuk parameter Allegiant ini kurang lebih seperti itu. Oke, terus kita akan masuk ke pembahasan flip ya. Nah, flip ini mungkin saya akan contohin di objek berbeda ya. Jadi flip ini sudah saya pernah preview juga ya di sini sebelumnya di pintu ya. Jadi fungsinya itu adalah untuk membuat objeknya itu seperti ini ya. Bisa ke mirror ya, di mirror ya bahasanya itu. Secara otomatis seperti ini. Atas bawah juga bisa, tergantung kita mau ngasih flipnya itu seperti apa gitu ya. Baik, saya akan langsung contohin caranya. Kamu tinggal kita bikin objek bloknya dulu ya sebelumnya. Kita seleksi objek, kita ketikkan B, enter, terus beri nama, kita beri nama parameter flip, karena kita di sini akan membahas flip ya. Kalau udah, kita oke aja, kita tentuin base point-nya. Oke, setelah itu kita masuk ke blok editor. Selanjutnya kita ke bagian parameter, kita ke flip. Nah, flipnya ini kita coba yang kanan kiri ya, untuk daun pintunya yang kita flip ya. Oke, kalau udah kita tentuin aja arahnya dulu, enter satu kali. Jadi cara memasang si parameter flipnya ini, kamu tinggal klik,
terus kita tentuin dulu titik flipnya. Kalau mau kanan kiri itu kamu tinggal ini aja, arahin ke bawah. Kalau udah diklik 1 kali terus enter. Nah, maka otomatis dia akan kanan kiri nanti arah flipnya. Cuman kalau mau ngeflipnya itu arah atas bawah seperti ini, maka arahnya kita seperti ini ya, kita bikinnya horizontal seperti ini, klik 1 kali terus enter. Nah, maka saat di flip nanti otomatis dia akan atas bawah seperti ini flipnya gitu. Cuman kita coba yang kita contohin yang arah kiri kanan aja ya. Caranya kita klik parameter flipnya, terus kita tentuin titik flipnya, terus kita karena maunya ke kanan kiri ya, arah flipnya atau arah mirrornya, kita bikin tarik ke bawah aja. Kita bikin vertikal si garis bantunya ini. Klik 1 kali terus enter. Nah, kalau udah kamu kasih parameternya, terus kita ke action. Action ini kita pilih yang flip, terus kita klik parameternya, terus kita seleksi objeknya secara keseluruhan, terus enter. Nah, kalau udah kamu tinggal close block editor, terus save. Nah, kalau udah kita kasih, maka otomatis dia udah bisa kita flip atau kita mirror secara otomatis seperti ini ya. Nah, itu cara membuat objek dynamic block menggunakan parameter flip dan action flip. Oke, selanjutnya kita akan membahas action visibility ya, visibility. Nah, untuk parameter visibility ini dia sama ya, sebelumnya saya sudah preview juga di bagian pintu ini. Jadi yang list ini ya, list yang ini kita gunain yang namanya parameter visibility. Jadi maka dia bisa dibikin seperti 3 objek seperti ini ya. Ada yang top view, ada yang front view, dan ada yang side view gitu. Nah, kita akan bahas cara untuk membuat objeknya bisa dibikin list seperti ini menggunakan parameter visibility. Oke, di sini saya sudah siapin 3 objek ya. Jadi kita kalau mau bikin listnya seperti ini ya, saya contohin di pintu jendela ya, di pintu ini ya. Jadi di sini saya bikinnya 3 objek, maka kita perlu siapin 3 objek juga. Di sini saya sudah siapin 3 objek gambar yang akan kita kasih parameter visibility-nya. Oke, langkah pertama kamu perlu bikin objeknya ini menjadi objek blok. Kita seleksi objeknya, terus kita ketikkan B, enter. Kita beri nama parameter visibility. Terus kita tentuin dulu base point-nya. Kita taruh di sini aja, klik di sini. Baik, selanjutnya kita masuk ke blok editornya. Kita klik kanan, block editor, sebentar, discard, sepertinya ini keikut. Kita ulangin dulu ya, kita explode. Oke, nggak keikut. Kita ulangin, kita blok lagi, B enter, kita beri nama parameter visibility, enter, redefine aja, terus kita klik base point-nya di sini. Kalau udah, kita masuk ke blok editornya. Nah, terus kita ke bagian parameter, kita pilih yang visibility ini ya. Nah, jadi kalau visibility ini ya, kalau kita gunain, kalau nggak kita gunain, dia belum aktif. Dia kan kayak agak markup gini, kayak blur gini ya. Jadi kalau kita gunain si parameternya, klik di sini misalnya, otomatis dia akan muncul. Nah, kalau sudah nyala seperti ini, maka dia udah siap untuk digunakan si parameter visibility-nya ini. Kita ulangin ya. Kita ulangin, kasih parameternya. Caranya kita ke bagian sini ya. Kita klik yang visibility,
Terus kita klik kita tentuin dulu titik visibility-nya. Saya maunya di sini. Oke. Kalau sudah, terus kita ke bagian visibility state ya. Nah, di visibility state ini kita bikin 3 ya jadinya ya. 3 sesuai dengan jumlah objeknya. Misalnya jumlah objeknya 3, maka kita buat visibility-nya itu 3 juga ya. Visibility state-nya itu 3 juga. Caranya kalian tinggal klik new aja, terus oke, new, oke. Nah, dia sudah 3 ya. 3 visibility state sesuai dengan jumlah si objeknya ya, ada 3. Terus kita rename aja. Ini kita rename, kita beri nama misal top view. Terus ini kita rename juga front view misalnya. Terus di sini kita rename jadi side view misal. Oke, kalau sudah siap, kita tinggal oke aja. Nah, maka yang visibility state yang udah kita bikin tadi, dia muncul di sini ya, ada top view, front view, side view, sesuai dengan yang kita buat tadi. Nah, langkah selanjutnya kita ke top view aja ya deh. Kita satu-satu ya bikinnya. Jadi kalau di bagian top view itu, ini adalah objek yang di bagian top view ya, yang terlihat. Nah, karena kita bekerjanya di top view atau di visibility state top view, maka kita akan hide atau sembunyiin objek yang bukan top view ya. Caranya kita seleksi dulu objek yang bukan bagian top view-nya, terus kita klik yang make invisible ini, maka dia otomatis akan terhide atau tersembunyi. Terus kita ke bagian front view. Nah, kalau di bagian front view ini kita sembunyiin aja objek yang bukan bagian dari front view-nya. Sama kita klik yang make invisible. Terus kita ke bagian side view, sama ya, kita hide atau sembunyiin objek yang bukan side view-nya. Kita klik yang make invisible ini. Oke. Kalau sudah, terus kita posisiin si objeknya ini, kita move aja ya. Kita move enter ke titik visibility-nya. Jadi fungsinya itu saat kita taruh di sini, maka dia akan muncul di titik ini nanti pada saat kita pilih si bagian side view-nya. Terus kita ke bagian front view-nya, ini kita posisiin juga ya, kita move ke sini juga. Nah, kalau udah, kita cek yang top view dia udah bener di sini ya, karena kita memberikan parameter visibility-nya tadi udah di top view ini. Jadi nggak perlu lagi kita move. Nah, kalau sudah, tinggal di close block editor aja, kita save. Nah, otomatis dia akan muncul pilihan seperti ini ya. Nah, jadi kurang lebih cara untuk menggunakan si parameter visibility ini seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas parameter base point ya. Oh ya, kalau parameter visibility tadi dia nggak ada actionnya ya. Dia udah khusus di bagian sini ya untuk parameternya. Terus kita membahas base point ya. Nah, ini nggak kalah penting. Lookup ini kita skip aja karena tidak terlalu berguna. Jadi kita bahas yang memang poin-poin yang sering digunain aja ya. Nah, base point ini walaupun tidak sering digunakan, cuman dia penting ya untuk kita ketahui. Jadi contohnya seperti ini ya. Saya akan discard dulu. Mungkin saya akan contohin di mana ya? Di sini deh. Atau saya bikin objek lingkaran. Nah, objek lingkarannya ini saya bikin blok. Kita beri nama circle, enter. Nah, terus saya nggak sengaja nitikin base point-nya itu misal di sini nih. Nah, otomatis dia akan di sini nih munculnya base point-nya. Oke deh. Kita ulangin deh. Misalnya itu di sini kan masih kelihatan lah. Oke lah. Kan saat kita insert objeknya gitu.
saat kita insert dia munculnya di sini gitu. Cuman kasusnya akan berbeda apabila base point-nya itu jauh banget sama si objeknya gitu. Contoh, saya bikin kotak, saya blok, saya beri nama kotak gitu, enter. Terus saya jauhin nih, saya nggak sengaja misal ke kliknya di sini base point-nya, saya hapus. Terus saya mau ambil lagi di insert si kotaknya ini. Nah, dia tuh jauh banget gitu ininya, si objek kotaknya itu saat kita panggil lagi. Walaupun masih terlihat ya si kotaknya ini. Cuman kasusnya akan lain apabila titiknya ini sangat jauh dari si objek bloknya ini gitu. Nah, maka fungsinya dari parameter base point itu dia untuk ngebenerin ya, atau membetulkan si base point-nya yang jauh ini gitu. Nah, caranya itu kita ke block editor, terus tinggal kasih aja base point-nya, misal maunya di tengah, terus kita close aja, terus save. Nah, otomatis dia si base point si kotaknya ini udah bener gitu. Coba kita hapus, terus kita panggil lagi si kotaknya. Nah, otomatis dia udah bener nih, udah nggak jauh lagi gitu si base point-nya. Nah, jadi fungsinya si parameter base point ini kurang lebih seperti itu ya. Baik, kita sudah bahas ya tentang parameter point sampai dengan base point, dengan parameter dan actionnya ini ya udah kita bahas. Terus kita akan ada satu lagi yang nggak kalah penting ya, yaitu array tadi ya. Saya coba close dulu. Tadi kita sudah bahas yang point-point, cuman di sini ada yang nggak kalah penting juga. Itu kita menggunakan array ya di sini ya. Jadi contohnya seperti ini di sini saya sudah punya ya objek penutup atap ya, genteng gitu. Itu kita bikinnya menggunakan parameter array. Baik, saya langsung contohin. Kita bikin blok dulu objeknya, b enter, kita kasih nama action array, enter, terus tentuin base point-nya. Baik, selanjutnya kita klik kanan ke block editor, terus kita untuk parameternya kita gunain ini ya, linear. Kita bikin dulu di sini jaraknya kita kasih 250 aja. Terus kita ke action. Nah, actionnya ini kita pilih yang array. Kalau udah kita klik actionnya, kita klik parameternya ya. Nah, kalau udah kita seleksi objeknya, terus enter. Nah, ini kita beri nilai sesuai dengan jarak yang dibutuhkan ya. Saya maunya jaraknya 250 mili juga. Baik, nah kalau udah muncul tanda ini maka parameternya udah berhasil diaplikasikan. Terus kita close block editor, kita save. Jangan lupa di save ya tentunya. Nah, kalau udah itu otomatis dia akan bisa dibikin seperti ini ya. Nah, jadi kurang lebih cara untuk memberikan parameter linear dengan actionnya array tadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi cukup penting ya. Jadi cukup penting si parameternya ini digunakan pada kasus-kasus tertentu, seperti contohnya di bagian penutup atap ini. Jadi kita nggak perlu lagi copy satu-satu si penutup atapnya ini. Tinggal kita kasih si parameter linear dengan action array tadi, otomatis dia udah bisa digunakan gitu. Nah, jadi kurang lebih cara untuk menggunakan parameternya seperti itu ya. Baik, itu udah kita bahas ya parameter dan actionnya. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas create dynamic block menggunakan parameter set. Nah, baik, jadi untuk video part pertama day 7 ini sudah selesai.
dibahas ya untuk yang bagian create dynamic block with parameter dan action. Di video selanjutnya nanti kita akan membahas tentang create dynamic block with parameter set. Baik, untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.